Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiat Ridho, NIM 42019270090. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem plumbing air bersih dan air kotor yang diajukan sebagai tugas dari mata kuliah Utilitas 1 dengan dosen pengampu Bapak Ari Fitrianto, ST, MSc. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sistem plumbing itu? Sistem plumbing adalah suatu cara atau sistem penyediaan ataupun pengeluaran air ke tempat-tempat yang dikehendaki tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap daerah-daerah tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan penghuninya dalam masalah khususnya air. Kemudian, apa sih alat-alat untuk pendukung penyediaan air tersebut? Yaitu media dalam penyaluran air maupun air bersih ataupun air kotor, yaitu adanya pipa. Banyak jenis pipa seperti pipa PVC, pipa galvanis, pipa PPR, dan lain sebagainya. Kemudian ada kloset, ada wastafel, floor drain, dan lain sebagainya. Dan di dalam sistem plumbing air bersih itu memiliki dua sistem atau dua cara dalam penyalurannya. Ada sistem upfeed dan ada sistem downfeed. Sistem upfeed adalah sistem di mana sumber air langsung dialirkan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air. Contohnya dari sumber air bersih langsung dialirkan ke WC, langsung dialirkan ke tempat pencucian piring, dan lain sebagainya. Dan sistem downfeed adalah sistem penampungan yang mana dari sumber air itu tidak langsung dialirkan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air. Jadi sistem downfeed adalah sistem penampungan. Dari sumber air itu ditampung ke dalam tangki atau dalam tempat penampungan yang kemudian setelah ditampung akan dialirkan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air. Banyak jenis tangki atau model tangki yang dapat digunakan sebagai penampungan air. Contohnya tangki fiberglass, tangki beton, tangki baja, ataupun yang biasa kita kenal tangki plastik, penguin, jerapah, oren, dan lain sebagainya. Namun pada sistem upfeed dan downfeed tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang mana kelebihan dari upfeed itu tekanan derasnya lumayan kuat karena langsung dari PDAM atau dari sumber air. Namun kekurangannya kalau kita menggunakan listrik atau menggunakan mesin, maka penyaluran air akan berhenti karena listrik tidak hidup. Kemudian kalau menggunakan sistem downfeed itu kita menampung, tetapi kita dapat menyetok atau menyediakan suatu penyediaan air walaupun kita dalam kondisi mati lampu. Jadi kita tidak perlu khawatir akan berhentinya penyaluran air bersih tersebut. Jadi begitulah, ada plus minusnya dalam penggunaan sistem upfeed dan downfeed. Mari kita sama-sama menyimak atau melihat review yang akan saya tampilkan sebagai review sistem plumbing air bersih dan air kotor yang berada di rumah saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiat Ridho, NIM 42019270090. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem plumbing yang berada di rumah saya. Untuk sumber air bersih yang berada di rumah saya atau di kompleks saya ini sudah menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM. Jadi jaringan air bersih PDAM sudah masuk di kompleks saya dan semua rumah yang berada di kompleks saya sudah menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM. Jadi tidak lagi menggunakan sumber air yang berasal dari gorong-gorong ataupun sumur bor.
Ini adalah meteran yang berasal dari PDAM yang akan menyalurkan air bersihnya ke rumah-rumah. Dan ini disediakan satu keran untuk keperluan lainnya seperti mencuci motor, mencuci mobil, dan menyiram tanaman. Kemudian ini kita disediakan juga stop keran apabila ada kerusakan di jaringan rumah. Jadi kita bisa memberhentikan saluran yang berasal dari meteran PDAM. Kemudian disalurkan melalui dalam tanah, melalui belakang kolam, kemudian berbelok di belakang pot ini dan menuju ke mesin. Jadi kita ada mesin pompa otomatis untuk mengalirkan ke WC ataupun ke tempat cuci baju atau tempat cuci piring. Kemudian masuk ke penyaringan. Jadi kita setelah PDAM, air dari PDAM, kita juga ada penyaringan air seperti ini. Kemudian dialirkan ke dua sistem, yaitu kita ada memiliki sistem upfeed dan sistem downfeed. Di mana sistem upfeednya ini dari mesin, dari sumber PDAM langsung dialirkan ke bagian WC. Ini adalah saluran jaringan yang dialirkan langsung ke WC bagian depan. Seperti ini. Makanya menggunakan sistem atau disambung dengan T. Kemudian lanjut, pipa yang selanjutnya akan masuk ke dalam tangki atau biasa disebut dengan penguin. Ini mereknya tangki jerapah, yaitu sebesar 800 liter. Di sini untuk ditampung menggunakan sistem downfeed, di mana air ditampung dulu ke suatu tempat atau tangki yang kemudian akan dialirkan seperti ini. Ini adalah jaringan downfeed. Ketika air sudah terisi atau tertampung di dalam suatu tangki, maka tangki akan meneruskan air tersebut menggunakan tekanan dari yang dipengaruhi oleh banyaknya suatu air di dalam tangki tersebut. Kemudian dialirkan menuju ke bawah dan berbelok. Ya, di sini adalah jaringan untuk masuk ke dalam WC yang kedua atau WC belakang. Terus yang ini adalah untuk keran mencuci. Biasa kita pakai untuk wudu dan mencuci lainnya. Dan di sini adalah jaringan untuk masuk ke dalam pencucian piring. Jadi ada tempat pencucian piringnya, kita masukkan melalui sistem downfeed. Kenapa kita menggunakan pompa otomatis? Karena ketika air terkuras dan merasa kurang dalam suatu tampungan, maka dia akan secara otomatis menyedot air yang berasal dari PDAM. Dan juga di dalam tangki tersebut kita menggunakan pelampung. Jadi kita dapat membatasi ketika air telah penuh dan lain sebagainya, maka dia akan berhenti secara otomatis ketika pelampung itu naik dan menutupi lubang penyaluran air. Jadi ketika kita tidak berada di rumah atau misalnya lagi di luar, kita tidak perlu khawatir apakah airnya akan penuh dan tumpah melumpah, tetapi sudah ada pelampung yang akan menahan dan menutup secara otomatis. Dan ini adalah WC utama atau WC pertama yang menggunakan sistem upfeed. Jadi seluruh pengaliran air yang ada di sini ini langsung berasal dari PDAM yang disedot oleh mesin. Yang ini keran, kemudian shower, kemudian kloset duduknya,
pistol airnya, dan wastafel. Ini semua berasal dari air yang langsung dialirkan menggunakan sistem upfit. Dan ini adalah WC yang kedua atau WC yang di belakang yang menggunakan sistem downfit, yang mana air ditampung dulu dalam suatu tangki, kemudian dialirkan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air. Contohnya di WC kedua ini kita menggunakan air yang berasal dari tangki. Jadi kemudian di sini yang saya bilang untuk pencucian baju atau biasa kita pakai untuk wudhu. Jadi di sini juga menggunakan sistem downfit, yaitu air yang ditampung kemudian dialirkan ke suatu ruangan yang membutuhkan air. Dan di sini ada tempat pencucian piring. Tempat pencucian piring kita juga menggunakan sistem downfit, yaitu bagaimana kita mengefisiensikan dan meringankan beban dari listrik. Ini adalah sistem pengeluaran air kotor atau jaringan air kotor. Di sini kita memiliki satu floor drain atau pembuangan air ketika kita mandi ataupun mencuci lainnya. Kemudian seperti biasa ini kloset duduk. Di bawahnya ini ada memiliki lubang penyaluran air kotor yang sebesar pipa 3 in. Dan wastafel seperti ini pembuangannya. Ada U di tengah untuk menampung air biar tidak terlalu kering. Kemudian pengeluarannya itu langsung bersamaan di dalam dinding ini, bersamaan dengan pipa yang berada di floor drain. Dan ini adalah sistem pengeluaran atau penyaluran air kotor yang berada di WC kedua atau WC belakang. Tetap sama, kita memiliki floor drain, yaitu pembuangan untuk ketika kita mandi ataupun mencuci, membuang air lainnya. Dan di ini menggunakan kloset kloset jongkok yang seperti biasa. Ada lubang di bawah kloset ini, makanya klosetnya ada seperti tangga, lebih tinggi daripada lantai WC. Itu karena di dalamnya ada suatu kotak untuk penyaluran pipa air kotor yang akan disalurkan ke septic tank. Dan keran wudhu ataupun keran tempat kita mencuci baju, ini langsung kita ada lubang pipa yang berada di sudut, langsung teralirkan ke selokan bagian belakang rumah. Sama seperti tempat pencucian piring, ini ada dua floor drain, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu dia nyambung menjadi satu pipa. Ini adalah septic tank jenis beton yang digunakan untuk pengeluaran air kotor yang berasal dari WC depan atau kamar mandi utama, yaitu kloset duduknya. Jadi untuk pembuangan dari kloset WC depan dan kloset WC belakang, kita tidak memiliki bak kontrol seperti bak kontrol untuk lemak, rambut, dan lain sebagainya. Jadi pembuangannya langsung masuk ke dalam gorong-gorong ataupun septic tank beton. Dan ini adalah gorong-gorong atau septic tank jenis gorong-gorong yang untuk mengalirkan air kotor yang berasal dari WC bagian belakang. Adalah pipa pembuangan yang berasal dari floor drain dari kamar mandi bagian depan. Kemudian ini adalah pipa pembuangan dari floor drain WC atau kamar mandi bagian belakang. Yang ini adalah pembuangan air tempat wudhu ataupun tempat mencuci pakaian. Kemudian yang ini adalah pipa pembuangan yang berasal dari wastafel tempat pencucian piring. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.